Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai budaya dan kognisi ya. Kalau sebelumnya materinya tentang bagaimana budaya mempengaruhi perkembangan, maka hari ini saya akan berfokus pada bagaimana budaya itu mempengaruhi kognisi. Nah, bicara mengenai kognisi berarti aspek-aspek atau domain yang meliputi yang termasuk dalam kognisi itu diantaranya bersama dengan yang sudah pernah kalian pelajari ya. Jadi kognisi itu berhubungan dengan bagaimana seseorang mempersepsikan lingkungan, bagaimana kognisi ataupun proses cara berpikir seseorang, berhubungan juga dengan kesadaran dan juga berhubungan dengan intelijensi. Kalau di breakdown ini jadi ada 4 pembahasan ya. Misalnya bagaimana sebuah budaya mempengaruhi cara pandang sebuah kelompok masyarakat. Bagaimana persepsi, mungkin di pertemuan sebelumnya juga saya pernah membahas bagaimana persepsi orang tua Aceh yang anak perempuannya belum menikah di usia di atas 25 tahun. Nah, bagaimana persepsi masyarakat dibentuk oleh budaya setempat kalau sudah menikah itu harus segera punya anak misalnya ya. Nah, banyak persepsi-persepsi lain yang kemudian ternyata bagaimana seorang individu itu mempersepsikan dunia itu sangat terpengaruh sekali oleh budaya. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena persepsi ini yang saya sebutkan barusan enggak ada di budaya yang lain. Persepsi yang kita yang kita sering rasakan, sering pikirkan di daerah kita itu tidak pernah terlintas oleh orang Amerika misalnya ya. Kemudian mengenai budaya dan kognisi. Bagaimana sebuah budaya mengatur cara berpikir seseorang. Bagaimana budaya itu kemudian juga mempengaruhi cara berpikir atau proses kognisi secara keseluruhan, gestalt. Ya, ingat, prinsip kognitif itu gestalt, yaitu menyeluruh. Contohnya, bagaimana kalian sebagai mahasiswa itu berpikir kalau ada tugas itu pasti dikerjakannya last minute. Dan kognisi ataupun pemikiran seperti itu tuh sudah fix valid, itu nggak bisa lagi susah sekali untuk diubah. Mungkin beberapa orang punya kognisi yang berbeda ya. Tapi secara umum budaya di tempat kita mahasiswa akan mengerjakan tugas kalau sudah deadline dan itu akan kebut semalam. Kemudian mengenai budaya dan kesadaran. Kesadaran itu juga wall ya, dia gestalt juga bentuknya. Bagaimana kemudian kita menyadari bahwa saya orang Aceh misalnya ya. Kita menyadari saya orang Aceh dan bagaimana posisi saya di Indonesia. Bagaimana posisi saya di dunia. Ketika kita bicara kesadaran, kita bicara self. Kita bicara keawasan, awareness ya. Who am I? Siapa saya? Siapa lingkungan saya itu siapa? Lingkungan saya itu apa? Gitu-gitu ya. Dan ternyata juga budaya berhubungan dengan intelijensi. Budaya juga mempengaruhi intelijensi. Contoh penelitian yang paling kentara, yang paling berhubungan dengan intelijensi itu di Amerika pernah diadakan sebuah penelitian. Sebelum Amerika memperbaiki sistem pemerintahan, mereka melakukan tes intelijensi secara umum kepada seluruh masyarakatnya. Dan setelah didapatkan hasil skor intelijensinya itu kurang memuaskan, kemudian pemerintah melakukan perbaikan sistem pendidikan, perbaikan tatanan bagaimana proses pembelajaran, kurikulum, modul-modul yang ada di sekolah segala macam. Dan ternyata setelah beberapa tahun kemudian dievaluasi, dites lagi intelijensi masyarakatnya, ternyata secara keseluruhan bisa meningkat. Nah, berarti ada hubungan antara budaya dan intelijensi. Walaupun demikian, intelijensi ini kan sifatnya fix ya. Dia itu bawaan, dia itu susah berubah, susah dia itu menetap. Tapi ternyata juga bisa diubah dengan taraf yang relatif. Tidak signifikan tapi relatif. Budaya itu juga mempengaruhi intelijensi ya.
Nah, kita lanjutkan. Isi dari PowerPoint ini nggak semuanya saya baca karena saya mau videonya lebih efektif, itu dibaca sendiri aja. Saya lebih banyak ke contoh aja. Ini ada contoh budaya dan memori. Saya punya video yang menarik ini tentang budaya dan memori, kita lihat videonya aja ya. Jadi nanti baca sendiri.学校教育の中では今3年生と4年生の教科書の中に入ってるんですけども、ほんの数時間するだけですので、そろばん塾で腕を磨くっていうのが普通です。計算機の普及によってそろばんは20世紀の遺物になるんじゃないか。そろばん学習の効果は物事を早く正しく処理することです。20世紀のそろばんは計算器具ですけども、今そろばんは能力開発器具と言えるでしょう。終わり頃です。初めて変わったところは、salah 学校 satu の budaya 算 di 数とか Jepang で mereka ちょっと計算が早くなっ mereka たり、 memutuskan tetap tidak menggunakan kalkulator pada kurikulum 暗算は sekolah 6桁 anak SD かける sampai 6 udah 桁を dewasa 数 nih 字 kelihatannya 6 kan. 回で解ける。 Dengan そ itu ろばんだ mereka と7桁かける percaya 6 bahwa 桁の問題を konsentrasi でき dan る。 fokus 最近は ya memorinya フ itu ラッ bisa シュ暗 lebih 算と言いまして、 bagus モニターに ketika 数 seseorang 字 tidak が dimanjakan 点 dengan 滅するわけで kalkulator す dan ね。 mereka その数字 menggunakan ini を abakus 足 ya. していく Abakus と、 tuh そ apa んな競技 istilahnya ya? も最近 Kita は punya tuh ya, punya anak-anak yang biasa そろばん学習の効果 kayak は、 meronci itu ya, dihitung ya. 右脳 Jadi が発達する mengenai と hal-hal yang seperti ini 言 sangat われています。 sangat 電卓はあくまで bagaimana も機 cara 械がし berpikir ます。 itu ini そ mengenai ろばん memori ya. は頭で考え、 Kalau di 指を Jepang 動かし、 punya 人 budaya 間が示 seperti す。 ini, budaya menghitung secara manual, mereka tidak menggunakan kalkulator. Ini dipastikan masyarakatnya bisa mempunyai memori yang lebih bagus. Dan orang Jepang pasti sudah その過程において、 meneliti itu ya. 集中 Nah, 力、忍耐力、 full video tentang 情報処理能力と bagaimana かいろいろなも budaya のが Jepang 身につい memaintain てきますから。 memori ini bisa nonton aja nanti. Sudah saya kirimkan linknya ke Google Classroom. はい、ごめんさん。 Nah, sekarang kita akan berpindah ke daerah lain. Nah, kita akan pindah ke daerah ini kayaknya orang India ya, orang India sekitar atau Nepal sekitarnya, karena di captionnya tidak ada tulisan yang jelas. Coba kita bayangkan perbedaan budaya Jepang tadi dengan masyarakat yang ini. Kelihatan sekali perbedaannya bahwa bagaimana cara berpikir, bagaimana persepsi ya, bagaimana proses kognisi suatu masyarakat itu sangat dipengaruhi oleh budaya. Dengan kita lihat gambarnya saja, lingkungannya, budayanya itu otomatis mempengaruhi bagaimana cara berpikir ya, bagaimana kognisi itu dibentuk. Nah, kalau di daerah India tradisional ataupun Pakistan itu punya persepsi bahwa yang harus sekolah lebih tinggi itu adalah laki-laki. Perempuan masih belum terlalu di persepsinya perempuan itu bekerja di rumah ya. Jadi kalau misalnya di wilayah Pakistan, saya punya beberapa kawan di Pakistan, di sana itu kalau perempuan itu nggak terlalu banyak aktif untuk sekolah yang sangat tinggi gitu, kecuali mungkin kalau yang sudah modern. Tapi dalam budaya tradisional masyarakat Pakistan masih percaya bahwa sekolah itu bukan hanya untuk laki-laki, tapi perempuan nggak perlu sekolah terlalu tinggi. Persepsinya seperti itu ya. Jadi hal-hal seperti ini kemudian sangat mempengaruhi kognisi ya. Kalau contoh di tempat
keempat, kita sendiri ya tadi sudah bercerita mengenai bagaimana percayaan terus persepsi orang Aceh, orang Indonesia ya. Oke, itu mungkin sekilas mengenai bagaimana budaya dan kognisi, bagaimana kognisi dipengaruhi oleh budaya. Sekian, sampai jumpa lagi.